Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Ya, temanya adalah Allah versus berhala. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan perayaan Paskah dan peristiwa Paskah yang pertama, tema Paskah itu selalu didahului dengan peperangan rohani yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang berperang melawan berhala-berhala yang memungkinkan atau yang membuat orang-orang Israel sangat mudah terkontaminasi. Di Mesir, kita tahu bahwa 10 tulah itu perlu dilakukan, perlu diberikan untuk menghajar berhala-berhala atau dewa-dewa dari orang-orang Mesir, supaya orang-orang Israel itu mengetahui bahwa Allahnya Israel itu adalah hidup. Allahnya Israel itu ada dan berkuasa. Sementara Allah-Allahnya orang Mesir, mereka tidak berdaya sama sekali. Jadi 10 tulah itu adalah peperangan rohani yang dikerjakan oleh Tuhan untuk membuka mata orang Israel agar mereka boleh melihat kemenangan itu karena Tuhan Israel atau Allahnya orang Israel itu hidup. Nah, jadi lalu setelah mereka merayakan Paskah, mereka akan keluar dan mereka pergi sampailah mereka di padang gurun. Di padang gurun mereka berjalan 40 tahun. Nah, saudara-saudara, 40 tahun itu saudara-saudara adalah tema Paskah yang kedua. Kita telah membaca kemarin di dalam Bilangan pasal 9 bahwa Paskah di tahun kedua dirayakan di bawah Gunung Sinai, di padang gurun Sin. Nah, saudara, itu Paskah yang kedua. Nah, tetapi peperangan sedang berjalan di padang gurun itu, dan itu berlangsung selama 40 tahun. Nah, saudara, jadi temanya jelas, itu peperangan rohani. Dan tujuan maksud Tuhan itu adalah supaya menghilangkan diingatan orang Israel mengenai berhala-berhala atau dewa-dewa asing dari hidup mereka. Nah, saudara-saudara, sehingga Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Sehingga mereka berjalan di padang gurun di dalam pimpinan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Sehingga mereka diberi makan mana dari surga dan juga dipelihara Tuhan dan pakaian mereka tidak rusak. Dan kita melihat dalam perkembangannya nanti bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah. Kemah Tuhan itu ada di tengah-tengah. Selalu ada di tengah-tengah. Tetapi begitu mereka berangkat, begitu mereka pergi, maka Tuhan itu harus ada di depan. Karena Tuhan adalah panglima, dia pemimpin pasukan itu. Nah, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah ketika mereka berhenti. Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin menyatakan diri kepada bangsa Israel bahwa Tuhan mereka itu ada. Tuhan mereka itu hidup. Tuhan mereka itu nyata dan memberkati mereka. Tetapi saudara-saudara, pada kenyataannya ternyata orang-orang Israel itu masih tidak melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang hidup. Kalau kita lihat di dalam kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 dan 26, di sana dikatakan, "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hei kaum Israel? Kamu akan mengangkat Sakut rajamu dan Kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu." Dari sini, kitab Amos ini kita melihat bahwa ternyata orang Israel itu masih membuat patung, masih memiliki berhala.
Sementara Tuhan bekerja secara luar biasa di tengah hidup mereka, memberkati, menyatakan kuasa mujizat dengan real, dengan nyata. Mereka rasakan, mereka lihat, tapi mereka masih membawa berhala dalam hidup mereka. Saudara, inilah proses yang tidak mudah yang saya katakan. Bahwa keadaan bangsa Israel itu begitu parah. Dia tidak bisa melihat karya Tuhan yang besar, kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka masih juga berpegang atau memiliki berhala dalam hidup mereka. Tuhan begitu marah dengan hal yang sedemikian. Itu sebabnya di dalam proses itu, kita lihat begitu banyak orang-orang Israel yang harus mati karena ketegaran mereka. Saudara-saudaraku, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, setelah kita merayakan kemenangan Paskah, biarlah kita belajar untuk mengevaluasi. Untuk supaya tema kemenangan, tema peperangan rohani ini, yang hasilnya adalah kemenangan lewat Paskah, itu tidak diracuni oleh kehidupan kita yang mungkin saja kita tidak memiliki patung-patung tuangan, tidak memiliki berhala dalam bentuk-bentuk tertentu, tetapi berhala-berhala itu apa saja yang menggantikan posisi Tuhan di tempat pertama dalam hidupmu, itu adalah berhalamu. Mungkin saja hobi, mungkin saja uangmu, hartamu. Engkau tidak memikirkan kehendak Tuhan. Engkau tidak memikirkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang kau pikirkan adalah bagaimana hanya memperkaya diri, mencari uang yang banyak supaya engkau dihargai. Itu adalah berhala. Saudara, dan masih banyak lagi, hobi itu juga adalah berhala. Pagi ini, Tuhan ingin kita buang jauh itu berhala. Jangan kita bawa di dalam peperangan rohani kita saat ini. Kita sedang menjalani perang rohani supaya kita melihat karya Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah hidup kita, supaya kita melihat kuasa Tuhan dan pimpinan Tuhan untuk terus menjalani hidup ini sampai akhir. Dan sampai pada waktunya nanti kita bisa masuk di tanah perjanjian kita dengan penuh kemenangan yang sesungguhnya. Jangan ada berhala dalam hidupmu. Singkirkan berhalamu. Jadikan dia satu-satunya Tuhan yang menolong dan memelihara kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.